Apa langkah KPK selanjutnya menanggapi usulan 300 narapidana kasus korupsi dibebaskan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Kita telah terhubung dengan juru bicara KPK, Ali Fikri. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Mbak Fikri. Ya, Pak Ali, kemarin Wakil Ketua KPK Alif Gufroni menanggapi positif usulan Menkumham terkait remisi untuk 300 napi koruptor. Apakah sikap atau pernyataan ini merupakan sikap resmi dari KPK? Jadi begini ya, Mbak Fitri, terkait dengan isu yang kemudian kami baca di media ya, terkait ada usulan revisi terhadap peraturan pemerintah tersebut, tentunya kan pada prinsipnya KPK tentu berharap bahwa jika dilakukan revisi tersebut tentu tidak memberikan kemudahan bagi para. Kita melihatnya dari sisi itu, Mbak, bahwa kita tahu dampak dan bahaya dari korupsi ini yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Oke, artinya untuk lebih ditegaskan bagaimana sikap ataupun tanggapan dari KPK terhadap usulan untuk membebaskan narapidana kasus korupsi karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas? Iya, tentunya kan kita melihatnya secara luas ya, Mbak, bahwa begini, kita lihatnya dari sisi penyebaran virus ini kan karena dilihatnya dari sisi over kapasitasnya lembaga pemasyarakatan, dan begitu ya. Untuk mengurangi dari interaksi antar satu dengan yang lain, kemudian agar tidak mewabahnya virus corona ini, begitu. Tapi saya kira begini, saya melihatnya bahwa KPK sendiri punya kajian terkait lapas ini yang kemudian over kapasitas ini terkait dengan para napi apa sih sebenarnya. Kalau kita lihat bahwa lapas kondisinya over kapasitas. Oke, gitu. Baik. Nah, ya Mbak Fitri. Ya, Pak Ali, tapi Menkumham juga ada rencana untuk merevisi PP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Usulannya adalah membebaskan narapidana korupsi yang telah berusia 60 tahun dan menjalani hukuman minimal 2/3 masa pidana. Apakah dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19, ini adalah keputusan yang bijak menurut KPK? Nah, KPK melihatnya tentu kalau kemudian mau merubah peraturan itu kan saya kira perlu ada kajian lebih dahulu, kan gitu. Perlu ada kajian lebih dahulu secara menyeluruh dan secara mendalam. Kajian KPK terhadap lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah over kapasitasnya ini adalah karena banyaknya penghuni dari kasus narkoba, justru itu. Kalau kemudian kita hubungkan dengan para napi korupsi ini, tentunya kan tidak signifikan, Mbak. Gitu. Napi korupsi ini kan kemudian ada lapas tersendiri, misalnya di Sukamiskin ataupun di lapas-lapas di berbagai daerah, gitu ya. Yang itu kemudian terpisah tempatnya dengan para napi tindak pidana umum, gitu. Nah, sehingga saya kira apakah kemudian pas, gitu ya, kalau kemudian di sini kita isunya adalah untuk menghindari antar kontak satu dengan yang lain karena over kapasitas. Apakah kemudian napi korupsi ini yang menyebabkan kemudian salah satunya over kapasitasnya lapas ini, kan begitu? Oke, Pak Ali, tapi apakah dari Kemenkumham pernah meminta pendapat ataupun pandangan dari KPK mengenai hal ini? Sejauh yang kami ketahui, KPK melalui Biro Hukum saat ini belum atau tidak atau dimintai pendapat terkait dengan rencana perubahan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ini, Mbak. Oke. Apakah pandangan ataupun mungkin tadi keberatan-keberatan yang dilihat oleh KPK mengenai adanya usulan revisi PP ini akan diajukan ataupun akan disampaikan kepada Kemenkumham? Jadi begini, Mbak, prinsipnya tahun 2018 dan kajiannya tahun 2019, KPK mendorong untuk adanya revisi terhadap peraturan pemerintah ini. Tetapi mendorongnya KPK itu adalah berdasarkan kajian lebih diutamakan pengurangan terhadap overkapasitas ini yang kemudian dirubah di peraturan pemerintahnya itu adalah terkait dengan para napi yang khususnya para pengguna narkoba yang berdasarkan hasil kajian itu jumlahnya 52.000 orang. Kalau kemudian kita lihat dari napi korupsi itu kurang lebih hanya 5.000 orang gitu.
Baik, kita tunggu bagaimana sikap selanjutnya dari Kemenkumham sendiri. Terima kasih juru bicara KPK Bapak Ali Fikri telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.